Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya HP ya, 5530C. Saya akan tes dulu unitnya, orderan di Shopee buat Yusa Suwityo ya, 425. Yusak Suwityo 425, dan pengirimannya kali ini saya kirim ke Banten ya, Tangerang, Banten. Saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim. Kali ini saya pakai dokumen size-nya A4 ya, maksimumnya sampai folio. Cuma di sini saya pakai size-nya A4. Saya taruh di sini. Jangan lupa pengarah kertasnya dibikin longgar ya, jangan terlalu rapat dan jangan juga terlalu longgar. Kalau terlalu rapat dia ketarik ya. Ketarik, kalau misalkan terlalu longgar hasilnya bakalan miring-miring ya. Baik, di sini saya sudah tampilkan aplikasinya. Ini serinya 4500 atau 5590 itu ya, 5550C. Ini mirip banget soalnya sama 5590. Jadi saya suka keseleo lidahnya. Sama 5550C ya. Baik. Di sini saya tes di feeder. Terus di sini color foto untuk medianya A4, untuk ukuran dokumennya warna ya, 24 bit RGB. Nah, di sini saya centang multi page karena saya mau scan banyak ya. Di sini saya lebih dari 1 atau 2. Menggunakan DPI di angka 150 DPI ya. Oke, untuk cropping ini settingannya sampai di sini aja. Untuk yang lain-lainnya ini default. Untuk cropping di sini ada filter juga, ada color. Ini saya default ya. Kecuali di output baru saya ubah. Di sini saya klik Akeong ini. Untuk penyimpanan saya taruh di desktop nantinya. Dan format yang saya gunakan PDF. Nah, di sini untuk namanya Yusak Suwityo 425. Saya kopikan dulu. Saya pastikan di sini. Kopikan dulu, saya pastikan di sini. Ini saya pengennya format PDF ya. Jadi ketikkan di sini PDF. Kalau sudah, kita klik scan. Kita lihat aja proses scanningnya. Nanti dia akan feeding dari atas, dia ngeflip ke bawah sini ya. Jadi kalau dokumennya selesai di scan, posisinya dia ada di bawah ya. Nah, dia udah mulai feeding. Seperti ini proses scan-nya. Nah, di sini saya mencontohkan untuk hasil scan-nya. Pastikan Anda dokumennya tidak terbalik seperti ini ya. Pastikan dokumennya tidak terbalik supaya tampilannya nanti rapi ya, tidak berantakan. Oke, seperti ini proses scanningnya. Dia akan scan dari atas, ngeflip ke bawah. Ini jadi tidak direkomendasikan untuk dokumen yang tebal. Kalau misalkan ukuran A4 tebal bisa ya, di flatbed ya, tidak di ADF-nya. Soalnya nggak bakalan kena scan nantinya ya, dia akan ngeflip kan gitu, nyangkut. Jadi selalu paper jam terus, tidak akan bisa di scan ya. Ini tampilan previewnya seperti ini. Ini yang dokumen hitam putih ya. Nanti ada previewnya seperti ini. Ini tampilan dari previewnya. Ini dokumen terakhir. Kita tunggu aja sampai proses scanningnya selesai. Oke, nanti akan ada tampilannya di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, kita akan lihat dulu untuk hasil scan-nya ya. Oke, kita klik save di sini. Tadi saya taruh di desktop ya, jadi akan tampil di atas sini. Nah, ini. Nanti dia akan ngebentuk satu file nantinya. Kita buka dulu. Nah, ini dia untuk hasil scan-nya ya. Coba saya besarkan. Nah, seperti ini. Ini hasil scan-nya dan ini hasil dokumen yang barusan kita scan. Coba saya besarkan untuk melihat hasil scan-nya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk flatbed-nya ya. Untuk dokumen table atau glasses ya, kalau HP di glasses. Kita akan scan. Nah, saya akan coba scan ini, dokumen yang ini. Ya.
Saya taruh di bagian bawah, di sudut kanan bawah ya untuk penempatannya. Di sini kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya. Ini saya close dulu ya setelah kita melihat hasil scan-nya. Kita lari ke input. Di sini dokumen feeder kita ubah ke flatbed. Nah, di sini ada DPI-nya yang saya gunakan. Nah, ini sama ya settingannya. Ini flatbed, A4, warna. Nah, di sini bedanya kalau misalkan Anda mau scan banyak, ini dicentang ya. Tapi kalau misalkan saya cuma satu, saya nggak usah centang ya. Untuk cropping, filter, color, ini saya default di output, baru saya ubah kalau misalkan Anda mau ubah ya. Misalkan di desktopnya mau taruh di mana, Anda bisa sesuaikan aja di sini. Misalkan Anda mau taruh di dokumen, di picture, dan lain-lain ya. Saya taruhnya di desktop. Nah, di sini pastikan nanti kalau misalkan namanya sama, nanti ada pertanyaan ya. Apakah mau dijadikan nama yang sama gitu kan. Di sini saya akan coba tambahkan flatbed biar ada bedanya aja ya. Saya akan coba preview dulu. Dan ini tampilan previewnya. Nah, sebetulnya dari unit ini Anda bisa cropping ya. Nah, seperti ini misalkan. Anda bisa cropping. Nah, kalau misalkan ada yang tidak pas, Anda bisa cropping seperti ini. Kalau sudah, lanjut kita klik scan. Anda juga bisa rotate kiri, rotate kanan. Misalkan dokumennya itu horizontal, tapi proses scanningnya vertikal. Nah, di situ Anda bisa rotate ya. Tadinya vertikal jadi horizontal. Atau landscape ya. Nah, ini sudah. Kita lihat hasil scan-nya. Nah, seperti ini. Coba saya besarkan. Nah, seperti ini hasil scan-nya ya. Tulisannya juga jelas. Nah, ini ada tulisan kecil-kecil. Seperti ini ya. Kita juga masih bisa lihat. Tuh. Masih jelas ya. Tadi saya zoom. Jadi kelihatan seperti ini. Kalau kita, nah seperti ini ya. Kalau misalkan kita nggak zoom ya tampilannya seperti ini. Bahkan nggak jelas ya. Kayak garis saja gitu. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Dan ini saya tampilkan serial number-nya. Silakan Anda samakan pada saat video unboxing nantinya ya. Ini serial number-nya, silakan Anda samakan. Untuk kelengkapannya nanti saya kasih adaptor, kabel data ya. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode seperti ini. Nah, yang ini. Ada ketentuannya di bawah, Anda bisa baca terlebih dahulu. Dan kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, saya sudah sematkan nomor kontak yang Anda bisa hubungi jam 9 sampai jam 5 sore ya. Untuk menghindari barcode-nya hilang, ini kan stiker ya. Anda bisa potong di sini, di bagian barcode. Anda bisa tempelkan di unitnya ya. Supaya nanti kalau misalkan mau pindah ke PC lain, Anda masih sempat gunakan barcode ini. Oke, sekian terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.